Halo teman-teman, kita lagi ngobrolin dengan mode podcast ini ya. Podcast dan ya, tetap kita ngobrolin forex. Widih. Yes. Jadi saya sama Mas Teguh lagi pengen bahas teman-teman tentang market forex yang review sedang market terjadi 2024 ya tentunya 2024 ya. ini apa yang terjadi dan Betul. bagaimana kita berencana menyikapi 2025. Wah. Mensiasati 2024 seperti apa gitu ya kan, Yes. dan ke 2005-nya bagaimana. Kita akan sama-sama review teman-teman ya. Dan daripada saya ngobrol, tadi saya ngobrol sama Mas Teguh akhirnya, kalau gitu kita syuting aja supaya obrolan kita bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan Wah. bermanfaat berdua doang. Yes. Oke. Nah, kita mulai dari mana nih Mas Teguh? Ini dia Mas Fadli. Di tahun 2024 ini ada banyak gonjang-ganjing permarketan ya. Bahasa apa sih permarketan? Kayak dunia persilatan ini permarketan ini ya. Pasar ya. Tentunya kalau misalnya kita lihat di Bitcoin ya, Mas Fadli, Bitcoin, BTC USDT itu kan naik lagi. Iya, ya ini kan, bubbling gitu. up lagi nih Bubbling up semua lagi, apa? betul. Cryptocurrency Ya kan, Yes. mulai hype lagi kan gitu ya, dari tahun berapa yang sampai di high-nya. Waktu itu 2017 tuh yang naik sepanjang tahun. Nah, 2024 juga naik juga loh sebetulnya. Iya. Nah, Kita cek aja di sini Mas. boleh. Kita coba lihat chartnya. Nah, BTC USDT ya, BTC USDT. Nah, ini dia. Kalau teman-teman lihat, Sudah betul deh. kalau teman-teman lihat di tampilan chart kita, teman-teman ya. Teman-teman lihat ini tahun 2025 paling kanan ya. Kita belum mulai. 2024 setahun ke belakang. Kita mundur lagi. Bentuk higher baru. 2023. Nah, 2022 dia sempat turun kan tuh Mas Teguh tuh. Betul. Wah, katanya Bitcoin loss. 2021, oke. Sorry, bukan 2017 Mas Teguh, 2021 ya saya maksud. yes, betul. Jadi, di tahun 2021, nah ini kalau teman-teman lihat, Ini ya yang paling tinggi, betul. 2021 dia creating terus new high, koreksi dikit, naik lebih tinggi lagi di akhir 2021. 2021, yes, gitu ya. betul. Habis itu 2022 sepanjang tahun dia turun. Terus stay low dan tidak punya banyak kehidupan ya teman-teman ya. Kalau ngomongin 2022 ke 2023, 2024, wah dia punya kehidupan Mas Teguh. Lihat dong, uptrend Dan higher high ya? dan higher high. Higher High lagi, yes, Wow. bikin higher high, artinya belum pernah sampai di harga itu. Betul, Nah, betul. kenapa ini kita kasih lihat chartnya ke teman-teman semua? Karena ternyata sebetulnya ada kejadian-kejadian menarik seperti ini juga di forex, Betul, bukan betul. hanya di cryptocurrency. Yes. Nah, tapi perubahan ini teman-teman ternyata bikin kita perlu bersikap berbeda di tahun berikutnya. Wah, bisa jadi teman-teman apa yang saya share sama teman-teman 3 tahun yang lalu di channel YouTube ini itu berbeda dengan hari ini. 5 Yes. tahun yang lalu itu berbeda dengan hari ini. Udah berapa tahun channel ini ya? Yes. Di NFC Forex TV kita ngobrolin tentang itu. Nah, makanya mungkin kita coba kasih lihat ke teman-teman dulu patokan beberapa pasangan mata uang deh. Perforex Mas Teguh lainnya ya. Ini perforex ya. Perforex sekarang. Kripto ya. Ini kan kripto ya. Kripto Kita ya. langsung aja kemari. Kita coba di geser ya. Kita cari SAUSD dulu nih Mas Fadli. Oke. SAUSD apa yang karena kan terjadi? banyak juga ya teman-teman yang Yes. di SAUSD. Nah, SAUSD ini tahun 2024 ini memang ngebentuk higher baru ya kan. Yes. Ada mungkin orang-orang yang ketinggalan ya, yang rasa ini udah terlalu tinggi, ini banyak yang ngalamin loss. Udah terlalu tinggi, nggak mungkin ini Terlalu naik mahal lagi kan, gitu ya. kan buy low sell high Betul. kan katanya. Dia udah lihat high dia sell. Betul. Ternyata ada higher high. Nah, dan ini menariknya kan memang kripto forex ya, komoditi di sini juga sesuai dengan kehidupan nyata di dunia kan, bener kan? Oh, iya, Kita iya. coba sempet bahas di beberapa bulan yang lalu, Cina memborong berapa ribu ton ya emas itu yang mengakibatkan ya memang harga emas Naik. memang melambung kan gitu, memang naik Ya. terus. Nah, ini jadi memang di tahun 2024 ini memang kita lihat dari jelas sini uptrend jelas ya. uptrend. Jelas uptrend, dan karena dia uptrend dan transaksi di XAUSD ini semakin aktif Mas Teguh, maka daily ATR-nya melebar. Itu dia, betul. Jadi Ya. semakin kesini daily ATR XAUSD semakin lebar. Semakin lebar. Nah, ini kaitannya ketika teman-teman ngomongin tentang trading plan, ngomongin tentang resiko gitu ya, dan mitigasi resikonya, khusus di XAUSD berarti perlu lebih hati-hati karena untuk dapatin risk yang sama, pipsnya lebih lebar. Lebih lebar, Sehingga betul. lotnya perlu lebih kecil. Betul, Ah, betul. gitu ya. Point of view-nya gitu kira-kira. Dengan risk yang sama gitu ya.
Dan ini kita bisa buktikan ya. Kita teman-teman bisa lihat nih, rata-rata daily ATR kalau kita lihat di dalam tahun 2024 ini ya, teman-teman bisa lihat nih di sebelah kanan itu kan ada 397 pips tuh ya. Naik turun lah 300 pips, sempat 400 pips ya kan? 400 pips. Gitu di sekitaran bulan Agustus mungkin. Gitu ya. Di bulan Mei masih 400-an gitu. Betul. Tapi teman-teman, kalau teman-teman lihat di awal 2024 dia masih 200-an loh tuh. Kebayang ya? Dan tahun lalu nih kalau kita lihat angka tinggi tahun lalu teman-teman, nah angka tertingginya cuman 320 ya. Gitu, nggak pernah nyentuh 400 gitu teman-teman. Jadi ini memang cukup cukup banyak perubahan yang terjadi di 2024 ini. Dan dari tahun ke tahun teman-teman, gold belum pernah setinggi itu juga daily ATR-nya gitu. Nih 350 sempat nih 38 gitu ya. Ini di sekitaran Maret 2022 gitu. Jadi 2024 ini teman-teman bisa lihat ya, ini beneran memang lagi asik-asiknya ya. Asik-asiknya, lebar-lebarnya. Aku menariknya ini Mas Fadli ya. Dulu sekitar tahun 2015 atau 2000 berapa gitu kayak Euro USD itu juga kan termasuk tinggi. Sampai 150 pip juga gitu ya kan. Awal-awal kita mulai trading room bareng itu selalu di atas 100, 140 gitu loh. Euro USD. Ya, betul. Hari ini sepi. Yeah. Berapa coba? Hari 70? Ini paling 70 pips, 80 pips gitu ya. Coba-coba kita lihat. Euro USD. Nah ini kita kasih lihat ke teman-teman supaya nanti dapetin point of view yang sama kita gitu ya. Nah kalau teman-teman lihat hari ini daily ATR-nya Euro USD itu 77 pips. Iya. Yes, 77 pips. Dan 77 pips ini teman-teman, ini di akhir 2024. Ya. Benar. Di pertengahan Mas Teguh, dia pernah cuman berapa tuh? 46 pip ya. Ini pertengahan nih, sekitaran bulan Juli ya. Iya, gitu. betul. Oke, kelihatannya tinggi. Kita lihat di akhir 2023 ya, 2022 itu sampai 141 ya. Dia masih pernah sampai 140 pips loh. Gitu. Coba. Kalau misalnya kita lihat yang agak-agak rendah deh misalnya. Dia juga sempat di 2021 September Oktoberan itu 50 pips. 50. Ya. Yes. Nah, waktu kita trading dulu, nah ini yang Mas Teguh maksud nih. Euro USD itu pernah sampai 150 pips daily ATR-nya. Dan teman-teman lihat, dalam kurang dari 1 bulan dia naik loh dari berapa tuh? Sekitar Desember ya dia. Ya, dari 2020 awal sampai dari, ke Maret ya. Sampai ke Maret. Dari Januari ke Maret itu dari puluhan sekitar 50-an jadi 150-an loh. 3 kali lipat. Ya, 3 kali lipat. Nah, ini yang terjadi dari tahun ke tahun Euro USD. Jadi Euro USD yang dulu di kepala kita, ini lumayan aktif kok gitu ya. Average to range-nya lumayan aktif, sekarang cuman sekitar 70 pips. Nah, kalau kita bawa ke ujung akhir, 77 pips gitu. Dan 77 ini angka tinggi loh. Kalau kan ke belakangnya hampir rata-rata ya. 90 nih paling tinggi mungkin 90 nih kan gitu ya. Gitu. Okay. Jadi nah, mungkin aktif. perlu mungkin teman-teman ketahui juga ya, apa sih kenapa dihubungin dengan daily ATR gitu ya. Apa maksud dari daily ATR ini untuk trading kita gitu. Jadi gini, kalau menurut saya ya Mas Fadli ya. Contoh misalnya penempatan stop loss kita gitu kan. Kita kan biasanya menggunakan 5 pips ya. Ya 5 pips itu angka yang normal kalau kita bilang gitu kan. Dimulai kalau misalnya teman-teman mengambil pair yang punya daily ATR di bawah 100 gitu ya. Dengan 5 pip itu hal yang cocok lah gitu. Kenapa? Karena kalau misalnya kita sandingkan dengan JPY mungkin nanti kita belum lihat JPY. JPY juga gitu. Meningkat. JPY tinggi kan gitu kan sampai kalau nggak salah di 200 pip 200 ATR-nya kurang gitu lebih, kan. yes. Nah, ini kan nggak head to head kalau misalnya kita pakai menggunakan 5 pips extra buffernya. Betul. Padahal dia masih major pair loh, USD JPY misalnya. Itu kan masih bisa dikotakin masuk ke dalam 5 pips sebetulnya, tapi sebetulnya ternyata tidak bisa. Nah, ini kita perlu share sama teman-teman ya supaya teman-teman punya gambaran kalau kita di exponential scalper saya bahas teman-teman ya, ini sudah sangat saya bedain banget tuh teman-teman. Ada yang memang major pair, ada yang major pair dan cross pair yang pakai JPY beda lagi, yang XAU beda lagi. Nah, point of view itu nih yang pengen kita kasih sama teman-teman yang pakai strategi swing sekalipun. Gitu. Kenapa? Karena beda tadi. Teman-teman nggak bisa ekstra 5 pips kalau misalnya di JPY sekarang. Betul. Di XAU apalagi kan gitu ya. Nggak kepake. Nggak kelihatan Mas.
sempit banget gitu ya, tetap kejilat SL-nya kan gitu. Dan strategi-strategi yang kita gunakan baik itu menggunakan exponential scalper gitu ya kan, patokannya adalah daily ATR kan. Tetap gitu ATR, ya. yes, tetap daily ATR gitu ya. Nah, dan ini sama teman-teman. Kalau teman-teman ngelihat yang kita bahas di Euro USD, sekarang kita lihat chart lagi di GBP USD juga sama kasusnya. Nah, GBP USD sepanjang 2024 kalau teman-teman perhatikan pun sideways, dia cenderung tidak naik dan turun ya. Jadi kurang lebih ATR-nya sama. Gitu. Dan ini juga termasuk rendah karena tahun-tahun yang dulu ketika kita mungkin 5 tahun yang lalu gitu ya trading GBP USD juga tinggi loh Mas Teguh ATR-nya. Ini kalau sekarang kita lihat sekitar 90 pips lah ya GBP USD ya daily ATR-nya. Nah, di masa lalu teman-teman GBP USD teman-teman lihat sempat sampai 200-an pips loh, sempat kayak JPY hari ini. Gitu. Nah, sehingga dulu 5 pips itu nggak asik di GBP USD. Hari ini kalau kita balik ke hari ini 5 pips buffer aman. Nah, kan gitu ya. Jadi ini juga disclaimer nih buat teman-teman yang yang bilang kalau Mas dulu kata Mas Fadli GU itu nggak apa-apa seperti itu. Kok sekarang berubah misalnya. Nah, ini adab belajar nih teman-teman ya, penting banget untuk teman-teman semua. Kebenaran yang saya sama Mas Teguh yakini hari ini hanya partially true. Pada satu saat teman-teman semua hal benar loh, cuman beda waktu ada tempat aja sebetulnya. Jadi bisa jadi hari ini kita bilang GBP USD udah asik nih dengan 5 pips. 1-2 tahun lagi belum tentu. Betul. Bisa jadi justru malah JPY yang akhirnya daily ATR-nya mengecil di bawah 100 misalnya. Betul. Dan akhirnya ya JPY 5 pips aja lah ekstra buffernya. Betul. Bisa jadi seperti itu. Jadi bukan kita yang plan teman-teman. Kita konsisten mengikuti keadaan market. Nah, itu dia makanya kenapa video ini kita bikin. Konsisten belajar itu kan sebuah dari konsisten. Yes, konsistensi bertumbuh kan. Gitu. Bukan konsisten sama sama teknikalnya ya nggak berubah, cuman cara pandang kita terhadap chart harus selalu sama. Ini konsisten gitu. Nah, karena cara pandang kita terhadap chart selalu sama, makanya rules-nya jadi berubah. Terus karena juga buffer tadi misalnya lahir dari mana? Dari ya perubahan market kan gitu. Jadi memang nggak bisa dipatokin sama ya sepanjang tahun atau bisa jadi sepanjang bulan, bisa jadi berubah juga kan gitu ya. Gitu. Coba kalau JPY gimana kita kasih lihat. JPY coba kita USD JPY, nah itu dia. UJ. Nah 150 hari ini UJ 150 pips loh. Betul. Nih beberapa bulan yang lalu di bulan September 2024 misalnya sampai 200 juga. 220 gitu. Saya penasaran dengan GBP JPY ini, Mas. Coba GBP JPY. GBP JPY lihat 300 pips itu sempat di bulan 300 ya di bulan Juli gitu. Agustus ya. Hari ini berapa kita coba lihat? 180 pips gitu. 2 kali lipatnya GBP USD dan Euro USD. Iya kan? Euro USD 3 kan 3 kali lipat berarti. Euro USD 77. Oh iya. Iya. Sekarang kalau misalnya lebih dari 2 kalinya loh, bisa mendekati 3 kalinya. Kalau kita lihat rata-ratanya, artinya kan nggak bisa kita menggunakan lebar area yang sama dengan sikap yang sama di GBP JPY dan di GBP USD gitu. Nah, ini yang setiap tahun kita lakukan teman-teman. Jadi kita perlu mereview karena ini video akhir tahun ya. Kalau teman-teman nontonnya mungkin udah awal 2025 atau apalagi pertengahan, di akhir 2024 kita melakukan ini dan setiap akhir tahun kita melakukan ini teman-teman. Kita perlu adjust apa yang teman-teman ambil sebagai sikap ketika teman-teman ngelihat market di tahun berikutnya lah, bukan cuma 2025. Gitu ya. Kebayang ya, ini kita lihat langsung di chart. Nah, selanjutnya nih Mas Fadli ya, tadi kita sudah berbicara tentang daily ATR ya, perkembangan atau perubahan market di setiap tahunnya gitu ya. Nah sekarang kita bicara tentang strategi trading yang kita gunakan ya Mas Fadli. Nah, strategi trading nih. Strategi trading 2024 ya, mungkin banyak teman-teman dari komunitas Forex NFC yang ngerasa, loh kok Mas Fadli berbeda, loh kok NFC berbeda gitu ya kan. Kenapa ada scalpingnya sekarang gitu ya, kenapa nggak swing, kenapa nggak konsisten. Itu mungkin ya, seperti yang saya sampaikan tadi di awal juga gitu. Jadi gimana Mas Fadli? Menurut Mas Fadli ya, dengan ketika kita mengambil alih juga, bukan mengambil alih ya, kita memanfaatkan tentunya, memanfaatkan peluang juga di scalping ini gitu. Nah
Sebetulnya scalping ini bukan hal baru yang saya tertarik terus saya ceritain sama Bukan new teman-teman opportunity gitu ya buat kita juga, bukan ya. new opportunity sebetulnya, buat kita juga sama karena dari dulu juga kita pakai ini gitu. Dari zaman kita masih di apartemen, masih cuma Iya, berdua, betul. bertiga gitu kan, sampai tim kita segede ini, trading room kita menggunakan rules yang sama dan cara tradingnya sama. Bedanya adalah dulu saya belum merasa layak ngajar scalping. Nah, 2024 ini saya semakin merasa layak. Kenapa? Karena prakteknya udah lumayan banyak dan alumni kelas kita pun semakin banyak yang excited. Kalau kita ngomongin scalping itu kan ada kelas bootcamp scalper hari ini di NFC dan kita juga punya exponential scalper tools di NFC. Nah, ini dua hal scalping yang baru happening di beberapa waktu terakhir ini kan gitu ya. 2 bulan terakhir ya. Ya 2-3 bulan 2-3 terakhir bulan. banget baru banget ya kalau exponential scalper. Kalau bootcamp scalper mungkin baru muncul itu 2 tahunan yang lalu lah sekitar itu. Jadi sedangkan NFC usianya sudah 6 tahun mau 7 tahun kan. Jadi udah cukup lama dan kalau teman-teman bilang itu ya teman-teman nggak sepenuhnya salah sih. Kenapa kok belakangan ngomongin scalping? Karena 7 tahun 2 tahunnya udah ngomongin bootcamp. 2 bulan terakhir ngomongin exponential scalper kan gitu. Nah, yang perlu teman-teman tahu yang pertama sebagai komunitas dari point of view komunitas ya teman-teman, NFC tidak pernah berubah. NFC selalu punya ruh yang sama. Artinya kita sebagai komunitas dari kita untuk kita. Kalau kita rasa ini bagus, kita akan selalu share sama teman-teman semua. Visi kita tetap sama ya. Visi kita tetap seperti itu kan, menjadi wadah untuk semua orang, seluruh traders di Nusantara untuk bisa mendapatkan profit dengan cara yang simple dan profitable. Gitu, dengan cara yang mudah dan aman. Dan juga menjadi rumah untuk semua tools-tools terbaik yang menurut kita cocok dengan kebudayaan kita trading di dalam komunitas ini. Mau itu EA, mau itu alat bantu, makanya kenapa ada ruang trader, ada bootcamp scalper, ada Mas Angga juga di sini bareng sama kita gitu kan, ada apa namanya Survival to Mastery atau Forest with DA, bahkan yang brand nama programnya aja namanya Mas Angga gitu. Karena kita selalu membuka dan ini bisa jadi di masa depan ada lagi, tapi bukan sesuatu yang baru dan merubah roh kita, enggak gitu. Nah, spesifik tentang scalping hari ini memang jadi sesuatu yang menurut saya ini semua orang harus tahu gitu. Karena memang kalau teman-teman praktekin dengan sangat serius, teman-teman, scalping ini jadi sesuatu yang menghasilkan luar biasa. Tapi teman-teman harus tahu luar dalam juga gitu ya. Teman-teman, saya perlu terbuka sama teman-teman semua bahwa ada juga yang terluka karena scalping gitu. Dan mungkin di permukaan banyak teman-teman ngelihat teman-teman yang sharing gitu ya. Wah, lolos prop firm, manage dana akun prop firm sampai miliaran rupiah gitu kan dari strategi scalping. Teman-teman perlu tahu mungkin lebih banyak yang gagalnya loh. Dan bahkan bukan hanya yang gagalnya aja, tapi yang hari ini kita lihat berhasil pun tidak sesmooth itu. Dia ngelola dana misalnya gede nih di prop firm. Tapi pernah ngerasain bridge juga, pernah ngerasain ditendang keluar dari permainan karena risknya kegedean, karena nggak trending tapi dipaksain, karena momentumnya nggak ada tapi ya udah daripada nggak transaksi dihajar. Ada rule-rule yang tidak yang dilanggar kira-kira seperti itu ya. Itu yang terjadi. Tapi kalau kita lakukan dengan benar, ya justru ini jadi opportunity banget buat teman-teman yang mungkin buat Anda rasanya baru. Ya nggak apa-apa. Yang penting kan teman-teman ngalamin profitnya, itu yang saya pengen. Gitu. Jadi so be it, nggak apa-apa. Saya sih nggak terlalu mikirin ini jadi membingungkan buat banyak orang ya. Bisa jadi berpotensi seperti itu dan nggak apa-apa karena saya tetap di kondisi Mas Teguh point of view yang kita yakin bahwa ini baik dan kita akan push sekeras-kerasnya karena kita tahu kita sayang sama teman-teman. Gitu. Jadi ya itulah yang terjadi. Dan kalau saya ya saya pribadi ya Mas Fadli ya, strategi trading ketika menjelang akhir tahun ini ya nggak tahu akhir-akhir ini saya tuh dapetin setup strategi yang mungkin udah diketahui juga sama teman-teman gitu ya. Cuman berbeda aja gitu. Kalau sekarang itu ya contoh misalnya dari 8 transaksi Mas Fadli, cuman stop loss 2 gitu ya. Nah, ini saya belum pernah nanya ini karena mumpung kita rekam ya dan saya juga penasaran tapi belum sempat nanya Mas Teguh, apa yang berubah? Nah, Mas Teguh kan dirimu kan pakai strategi ini udah lama nih dan udah tahu seluk-beluknya semuanya seharusnya kan gitu. Cuman belakangan saya ngeliat Mas Teguh tuh excited banget di trading room. Kayak menemuin hal baru, padahal ini hal lama gitu ya.
tapi kayak wah ternyata diginiin, wah ternyata yang ini yang profitnya gede banget. Nah kayak gitu. Itu tuh apa yang berbeda? Bener. Jadi gini, kita kan jalanin ya sesuai dengan strategi rule gitu ya. Ada rule yang secara prediktif ini aku jalani juga Mas Fadli dan profitable juga gitu ya kan. Mungkin teman-teman nanti saya sering kok ngasih tahu ke teman-teman kalau misalnya ada orang yang nanya atau ada teman-teman yang nanya ini pakai iZone Pro nih loss aja nih sekian. Loss di mana ya? Ini saya pakai loh, saya buktiin gitu ya kan. Saya pakai dan sesuai dengan rule profit loh gitu ya kan. Dan ini masih profit nih. Ya kan kalau rata-rata dari 8 profitnya 6 ininya 2 kan belum RR-nya. Betul. Ya kan kalau TP1 doang aja profit kan. Kalau TP2 profit banget gitu ibaratnya. Nah, ini juga masih ada profit nih. Masih running profit. Ini menggunakan prediktif ya teman-teman ya. Rule sesuai dengan iZone Pro gitu. Masih ada floating profit dia. Nah, lumayan floating lumayan lah ya. Profit 1% kurang lebih. Ya, tadi 2%. Kayak gitu. Padahal udah saya bilangin, udah hari ini jangan dulu trading ya, karena ini besok market libur. Ya. Nah, selanjutnya kenapa lagi berbeda gitu ya? Saya ngelihat market gitu ya, seperti yang tadi di awal kita jelasin Mas Fadli. Ya market berubah ya kita juga harus bisa berubah kan gitu ya, nggak berpatokan atau nggak berpegang teguh sama satu strategi udah itu aja gitu. Ya coba dicek kalau misalnya memang udah nggak bisa dipakai, nggak bisa dipertahankan, ya udah coba di tweet ke yang lainnya gitu. Yes. Nah strategi yang saya bilang itu yang dari 8 transaksi 2 yang cut loss dan yang lainnya profit semua. Dan kalau misalnya itu di akun problem ya saya dipakai di akun problem. Dan seandainya saja itu saya tulis Mas Ali, saya tulis kenapa kalau misalnya pun saya cancel kenapa gitu ya kan, saya tulis ada satu plan yang saya tulis, saya cancel karena saya ketakutan. Itu Tuhan, saya nyesel banget gitu ya kan. Akhirnya plan itu profit apa loss? Akhirnya profit. Dan kalau misalnya dipasang saya minus, tak ada apa maksudnya minus loss ya, nggak ada lossnya, nggak ada transaksi lossnya. Okay. Ini ngeri nih tak bilang. Ini ngeri nih. Ya mungkin teman-teman perlu tahu nanti ya. Oke. Jadi tapi setelah di review itu harusnya nggak di cancel, cuman karena ragu aja karena takut aja makanya di cancel. Jadi nggak dapat profitnya. Oke. Dan sampai sekarang ini baru 1 bulan ini itu udah profit dengan strategi itu ya, dengan strategi yang sangat tenang. Saya nggak perlu memaksakan entry. Dan dengan strategi yang udah saya tahu tadi gitu ya kan, itu udah profit di 5% ya. Oke. 6% profit sudah. Betul ya. 6%. Yes. Dan dengan biasa aja gitu teman-teman. Tapi kalau yang itu sih profit, kalau yang prediktif profitnya di sekitar 20% ya. Gitu. Tapi beda ya tadi ya, kalau misalnya prediktif dengan cara yang kita perlu manage banyak ya. Kalau misalnya yang satu ini ya bisa jadi seminggu cuma 1 entryan gitu, mungkin cuma 1 entryan. Itu aja sih. Tetap produktif. Kalau misalnya sampai ke sana ya. Oke. Jadi ada banyak lah Mas Wadi ya. Kalau misalnya kita lihat, kita review, intinya teman-teman jangan terpaku sama market yang memang teman-teman tahu kan market itu berubah gitu. Ya, dan kalau spesifik tentang 2024 menuju 2025 teman-teman, kalau kita ngomongin tadi ya di awal kita bahas tentang ATR, nah sikap teman-teman yang perlu teman-teman catat ya sama seperti yang kita jelasin di seminar kemarin di Exponential Scale per Class ya. Ketika ATR-nya melebar, maka resiko kita semakin besar sehingga lotnya perlu lebih kecil, gitu. Dan fakta ATR itu ada di angka itu sekarang, teman-teman, itu yang boleh dijadiin patokan untuk kita ngecilin lot di pair itu. Jadi kalau sekarang teman-teman ya, mungkin ini bisa berubah di masa depan gitu ya. Saya sangat menyarankan teman-teman, kalau misalnya teman-teman melihat jumlah pips yang sama lebarnya, gitu ya, artinya ada pips yang sama lebarnya, maka teman-teman perlu ngecilin lot kalau pipsnya sangat lebar di XAUUSD. Kalau misalnya teman-teman mau lebih agresif di
JPY boleh Boleh, 2 kali lipat lebih agresif karena itu kurang lebih setengahnya dari XAU. XAU, yes, betul. Gitu ya. Nah, di major pair selain yang ada JPY-nya kayak GBP USD, terus Euro USD, Atau di gitu bawah ya, 100 AUD pip ya, USD, gitu. semuanya lagi di bawah 100 ini teman-teman. Nah, itu perlu naikin lotnya nggak apa-apa gitu. Kalau menggunakan range lebar yang sama kira-kira. Tapi kalau teman-teman menggunakan strategi swing dan pakai bantuan tools yang ada di komunitas kita, seharusnya itu nggak jadi masalah. Harusnya nggak jadi masalah. Gitu. Paling buffernya aja yang jadi masalah. Nah, makanya kenapa teman-teman? Terus gimana dong mas buffernya? Sekarang jadi 7 pips, 6 pips. Teman-teman pakai aja 6% daily ATR dah. Yes, Itu dah. aja. Cocok Simple. gitu.